Kita beralih ke sorotan lainnya. 4.000 mahasiswa baru Universitas Islam Negeri UIN Raden Mas Said Surakarta, Jawa Tengah diminta Dewan Eksekutif Mahasiswa mendaftar ke akun aplikasi pinjaman online atau pinjol. Hal itu karena Dewan Eksekutif Mahasiswa sudah menggandeng aplikasi pinjol sebagai sponsorship kegiatan festival budaya. Universitas Islam Negeri UIN Raden Mas Said Surakarta, Jawa Tengah jadi sorotan. Pasalnya, 4.000 mahasiswa baru diduga diminta registrasi ke akun aplikasi pinjaman online atau pinjol di acara festival budaya. Himpunan Mahasiswa Islam UIN Raden Mas Said Surakarta memprotesnya dan meminta Rektorat memberi sanksi pada Dewan Eksekutif Mahasiswa. Menuntut rektor untuk memecat ketua DEMA dan memberikan sanksi seberat-beratnya. Sanksi seberat-beratnya itu adalah untuk membubarkan DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang sudah menyeleweng terhadap aturan-aturan agama Islam. Terlebih lagi terkait dengan riba, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, kita menuntut Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta itu untuk memberantas pinjaman online di kalangan mahasiswa, terutama di mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta. Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta, Mudofir, mengatakan DEMA tidak lapor ke pembina soal kerjasama sponsorship dengan pinjol untuk acara festival budaya. Terkait kejadian ini, pihak Rektorat telah mencopot Ketua DEMA UIN Raden Mas Said Surakarta. Selain itu, Rektorat juga berkonsultasi dengan OJK sebagai upaya mencari cara untuk membatalkan registrasi pinjol. Nah, sponsorship itu oleh DEMA akan digunakan oleh kegiatan di luar PPAK. Ya, misalkan oleh festival budaya dengan panggung dan seterusnya. Itulah yang kemudian menjadi celah DEMA untuk mencari sponsorship. Nah, sayangnya adalah semua kegiatan-kegiatan terkait dengan sponsorship dan kerjasama yang dilakukan tidak dilaporkan oleh pembina kepada pembina DEMA, apalagi kepada pimpinan universitas. Sanksinya adalah mengambil alih pelaksanaan PPAK, ketua mencopot ketua DEMA, ya. Kemudian yang ketiga adalah berkonsultasi dengan OJK, kemudian menghentikan sementara kegiatan-kegiatan oleh DEMA sampai batas waktu yang belum ditentukan. OJK menyebut banyak generasi muda yang terjerat pinjol. Hal itu karena mereka cenderung mengedepankan keinginan dan bukan kebutuhan. Ada kecenderungan anak-anak muda itu mengedepankan keinginan tetapi bukan kebutuhan. Bahkan kalau mau nonton, kemarin ramai konser Coldplay, bahkan yang tidak dapat di Indonesia menyanyi di Singapura. Mereka membayar dengan berbagai macam instrumen keuangan yang menunjukkan bahwa dia tidak punya uang cash on hand. Nah, ini berbahaya sekali. Data dari statistik OJK edisi Mei 2023 menunjukkan sampai April 2023 untuk pinjaman 30 hingga 90 hari, generasi muda mendominasi pinjaman online tidak lancar. Usia 19 hingga 34 tahun mencapai 2 triliun rupiah dan usia 35 hingga 54 tahun mencapai 1,2 triliun rupiah. Sedangkan untuk pinjaman online di atas 90 hari, usia 19 hingga 34 tahun mencapai 655,7 miliar rupiah dan usia 35 hingga 54 tahun mencapai 402,1 miliar rupiah. Sebelumnya, seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang terjerat pinjol nekat membunuh juniornya. Tersangka ingin menguasai harta korban karena terjerat utang akibat rugi dalam investasi kripto. Tim Liputan, Kompas TV.